Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa litan di sistem demokrasi. Kita ketemu lagi di podcast kesayangan kita semua, Babat Basa Basi Demokrasi. Malam ini kita berempat masih tetap teman setia, teman ngobrol Bapak Aminuddin Syuhada, Bapak Arifud, dan bintang tamu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kumisnya itu loh, kumisnya pakai peci. Malam ini kita akan ngobrol, membincangkan tentang situasi kondisi politik dan situasi ekonomi sekarang. Kita mengambil judul Indonesia menuju bangkrut di bawah kungkungan sistem yang carut-marut dan penguasa pengecut. Itu selengkapnya saya akan membacakan tema obrolan malam ini. Indonesia menuju bangkrut di bawah kungkungan sistem yang carut-marut dan penguasa pengecut. Aksi massa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut yang dipelopori elemen mahasiswa berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026. Lebih dari 1.000 mahasiswa memadati kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat menuju Bundaran Hotel Indonesia. Mereka merupakan bagian dari aliansi mahasiswa dari berbagai kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa IPB, University, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional atau FMN Pusat, FMN UI hingga Serikat Mahasiswa Progresif UI atau Semar UI. Para mahasiswa membawa setidaknya 5 tuntutan dalam demonstrasi kali ini. Perubahan adalah agar pemerintah menyetop pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, mereka meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, desakan penghentian program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi desa merah putih. Keempat, aliansi menuntut pemerintah mengakhiri militerisme di ranah sipil. Terakhir, mereka juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Ini dikutip dari tempo.co, politik sederet fakta, aksi menuju Indonesia bangkrut 2026. Sebelum ke pertanyaan, kita kembalikan ke teman ngobrol Bapak Aminuddin Syuhada untuk menegaskan konteks obrolan malam ini. Monggo Pak Amin. Ya, ini respon kita ya, dan teman-teman bicara yang lain. Ada Pak Aan dan Mas Arif. Ini respon kita terkait peristiwa demo besar ya tempo hari tanggal 12 Juni hari Jumat yang digawangi oleh teman-teman dari UI ya, dan diikuti beberapa perguruan tinggi yang lain seperti yang disebutkan di prolog tadi. Ini kita cermati adalah demo yang kesekian ya. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto yang belum genap 2 tahun ya, berkuasa, ini sudah dihiasi ya, dengan demo-demo besar. Setidaknya tercatat itu tahun lalu Agustus 2025 yang diwarnai tindakan anarkis ya, entah dari
murni dari pelaku demo atau ada penunggang gelap ya, yang menghasilkan kerugian material yang tidak sedikit tapi tidak menghasilkan perubahan. Ya karena ya setelah di demo Agustus sampai hari ini ya 2026, apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi pendemo pada saat itu tidak ada satupun yang dipenuhi oleh Prabowo ya sebagai pimpinan rezim hari ini ya. Yang paling telak itu mungkin tuntutan reformasi Polri, malah dijawab dengan pengesahan revisi Undang-Undang Polri yang dibuat dengan sangat kilat gitu ya, seperti paket ekspedisinya Pak belanja online itu ya. Sangat kilat ya, sampai publik nggak tahu tiba-tiba aja disahkan gitu ya. Dan itu ternyata tidak mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan demo 2025 Agustus kemarin itu. Nah hari ini demo lagi ya, lebih fokus pada persoalan perekonomian ya, terkait dengan dampak ekonomi yang negatif dimunculkan oleh program-program MBG, KDMP ya, di tengah juga dampak dari situasi geopolitik Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak dunia naik, kemudian menguatnya nilai dolar terhadap rupiah yang terus amblas sampai di atas 18.000 per dolar ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita rakyat ya. Apakah demo ini nanti juga akan bernasib sama ya, tidak menghasilkan perubahan apa-apa, atau mungkin demo ini juga akan bisa diharapkan menghasilkan sebuah perubahan. Tapi mungkin nanti kita tidak terlalu fokus pada aktivitas demonya sendiri Pak ya, kita coba nanti di obrolan ini kita kritisi ya, apakah situasi hari ini itu bisa berubah ke arah lebih baik ya. Lalu kalau kemudian bisa berubah, kira-kira faktor apa yang harus dibenahi, faktor apa yang harus ada untuk menjadi prasyarat perubahan itu, atau jangan-jangan ini hanya akan seperti yang lalu-lalu, demo demi demo tapi tidak terjadi perubahan demi perubahan yang lebih baik, tapi justru berubah tapi berubah jadi lebih buruk. Ya. Nah itu kita akan fokus pada aspek-aspek tersebut. Ya. Oke, terima kasih Bapak Aminuddin Syuhada. Sekarang ke Bapak Luhut Ahmadi Panjaitan. Menurut jenengan diberi pandangan Bapak Ahmadi tentang demo ini, yang di sosial media itu banyak orang-orang berteriak atau mak-mak berteriak, mana mahasiswa dan sebagainya, kok tidak turun. Nah sekarang mereka turun. So, menurut jenengan itu apakah mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini terus berdemo walaupun hasilnya seperti apa, atau memang cukup dihentikan, nggak usah demo? Ya. Pandangan jenengan Pak Ahmadi. Menurut saya para mahasiswa itu demo ya maunya harus ada perubahan, ada perubahan ya, jelas gitu, nggak perubahan yang lebih bagus, jangan perubahan yang lebih jelek kan gitu. Perubahan yang lebih bagus mulai dari semua universitas yang ada di Indonesia, terutama UI, UGM dan banyak yang lainnya gitu ya, semua menuntut agar itu yang lebih bagus perubahannya kan gitu, saya kira. Berarti tetap berharap ada perubahan ya, iya, atas aksi ini ya, perubahannya, entah perubahan ke arah mana, yang penting ada perubahan ya. Ada tindak lanjut dari istilahnya pemimpin kita, pemerintah kita. Jadi jenengan mendukung ya aksi seperti ini ya, mendukung ya. Sebagai rakyat ya, diwakili oleh mereka.
Ya, matur nuwun pandangannya Bapak Ahmadi. Sekarang Bapak Arifut, kita beralih ke Bapak Arifut. Pandangan Bapak Arifut seperti apa? Ada terjadi di sini banyak aliansi BEM itu ya. Dulu kalau kita mengingat 98 itu banyak sekali yang aksi. Ada salah satunya yang saya ingat ya, ada forum kota, ada apa semua tuh blek-blek. Tapi ini ya agak unik. Dulu ya MI, GMNI dan sebagainya itu tumplek-blek. Nah sekarang ini kok hanya badan eksekutif mahasiswa saja yang turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka terkait dengan tidak melakukan pemborosan dan menghentikan MBG karena salah satu pemborosan. Nah, menurut jenengan itu apakah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa ini mampu bertahan untuk menyuarakan perubahan-perubahan itu, Pak Arifut? Baik, kalau melihat ini ya, kalau melihat demo belakangan ini, ini saya kira pinternya dari pemerintah hari ini. Jadi orang-orang yang dulu aktivis dan dia juga punya massa, itu dia dikasih jabatan. Pada akhirnya orang-orang ini juga ketika sudah masuk jabatan ya nggak bersuara. Akhirnya sekarang yang tampil hanya BEM. Sedangkan untuk forum-forum yang lain ya spesifiknya kan memang gini. Salah satu cara untuk memecah konsentrasi kan paling gampang ya itu kasih jabatan kan memecah. Yang kedua, kalau memang itu nggak bisa, nanti di kampus itu banyak. Salah satunya bisa saja nanti rektornya ditekan atau dengan cara yang lain. Itu pasti akan dilakukan. Nah, untuk BEM ini kan memang dia memang punya organisasi sendiri ya. Istilahnya dia di kampus itu sudah sering ada konflik-konflik juga. Makanya ketika dia itu bisa keluar dari kampus, ya itu pasti sudah hasil dari saringan gitu. Kalau yang lain ya walau-walam ya. Karena untuk serikat contoh sing paling gampang, demo ini kan jelas kalau kita ngomong Islam ya. Kalau kita ngomong Islam ini jelas sebagai orang Islam kan kita bisa melihat bahwa semua yang ada hari ini secara Islam itu salah. Kalau kita melihat hari ini, ada nggak mahasiswa Islam yang ikut, maksudnya organisasinya loh ya, bukan mahasiswanya, organisasinya ada nggak yang ikut? Entah itu HMI, entah itu MMI, entah itu YMM, entah itu apalah yang lainnya, yang itu banyak mahasiswa, ada nggak yang ikut? Kan mereka sering mengatakan bahwa ini kita harus berpikir kritis terhadap pemerintah dan sebagainya. Ya, berarti kan ini sudah ada dari pemerintah itu melakukan tindakan di awal. Bagaimana agar orang-orang ini nggak bicara, nggak keluar. Kalau masalah bertahan dan tidak bertahan cukup sulit ya. Kalau misalnya kalau kita bandingkan dengan Agustus dengan yang ada hari ini, cukup sulit. Karena apa? Bentengnya terlalu kuat, gitu loh. Terlalu kuatnya apa? Dari pihak militer ini sudah diberi sesuatu, entah itu Kopdes, entah itu MBG, dan Polri juga seperti itu. Makanya kejadian yang di demo yang kemarin sampai tidak boleh melakukan demo di HI, diblokir itu ya. Itu melakukan siapa? Militer kan? Kalau lihat 98 bahkan bisa masuk sampai ke istana. DPR juga. Kalau seandainya itu memang diblok dari awal, nggak mungkin dong mahasiswa itu bisa masuk ke DPR. Kalau tentara mau ya. Nah, kan seperti hari ini kan, kalau memang mau ternyata nggak bisa. Berarti kan memang dulu memang ada pembiaran. Selain ada pembiaran juga masanya cukup banyak. Kalau dulu kan memang selain dari mahasiswa juga ada dari masyarakat sipil yang lain
yang ikut entah itu ikut-ikutan atau memang ada kesengajaan dari pihak lain yang sengaja menunggangi itu agar terjadi chaos dan sebagainya, itu pasti ada. Kalau untuk yang hari ini ya saya ya memang kalau lihat ini ya, memang apakah pertanyaannya apakah demo itu harus? Saya kira harus. Kita tetap harus bersuara, tapi masalah bertahan atau tidak ya saya nggak tahu. Kuat atau tidaknya, karena nanti pasti banyak tekanan, entah itu tekanan dari keluarga, entah itu tekanan dari yang samping-samping, itu pasti ada. Dulu aja juga hal itu juga sempat terjadi kan, orang-orang yang pada waktu 98 itu awal-awal itu tekanan dari keluarga kan juga banyak juga. Dan saya masih ingat ya, kampus-kampus yang tidak mau demo waktu itu dapat kiriman itu 2. Satunya ini enggak maaf ya, ini agak kasar ya, celana dalam wanita dan ya supaya pakai dalam wanita, pakai dalam wanita, dan bahkan ada lagi yang satunya lagi bangkai ayam, sampai dikirim itu kampus yang tidak mau ikut demo yang 98 itu saya ingat, saya masih ingat seperti itu. Kalau dari ini ya walau saya masih belum tahu, masih belum bisa nakar ini kira-kira mahasiswa ini bisa bertahan atau enggak, atau jangan-jangan nanti ketika kena tekanan hilang lagi gitu. Karena yang kita lawan itu kan negara yang punya ini ya, punya kekuatan yang bisa untuk melakukan apa saja gitu. Entah itu pemerintahannya, entah itu nanti TNI-nya, entah itu dari Polri-nya, ya kita nggak tahu. Di negara kita gampang kok, misal orang ini bermasalah tidak dikasuskan, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, bisa kan gitu. Selesai. Saya kira itu, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Arifut. Kita beranjak kepada Bapak Aminuddin Syuhada. Pertanyaan terkait tentang aksi. Pertanyaannya, demo besar Agustus 2025 pun tak menghasilkan perubahan apapun. Apakah demo kali ini juga akan bernasib sama? Optimis. Ya Pak, jadi perubahan itu kan harus dipahami dari mana ke mana, dari situasi apa menuju situasi apa kan, gitu. Namanya kan berubah. Ya. Nah, kalau misalkan konteksnya itu rezim hari ini dengan pengalaman demo besar 2025 kemarin, Agustus kemarin yang luar biasa, hampir merata di seluruh penjuru negeri itu ya, dengan kerugian material yang tidak sedikit, dengan ribuan orang yang kemudian ditahan ya karena terlibat aksi demo. Bahkan yang mungkin paling fenomenal yang masih kita ingat secara baik peristiwanya adalah terlindasnya driver online yang terlindas oleh mobil barakuda polisi. Itu pun kan juga kita tahu penanganan hukumnya seperti apa kan, ternyata juga nggak ada apa-apain kan, karena dianggap itu sebagai peristiwa yang tidak bisa dihindari bla 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 dengan segala alasan. Lalu tuntutan reformasi Polri, lalu kemudian tuntutan penuntasan kasus-kasus korupsi bla bla bla. Semuanya kan bisa kita lihat hari ini itu tidak menemui kenyataan. Tuntutan itu tidak menemui kenyataan, artinya tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh rezim. Bahkan kemudian kita bisa melihat fakta semakin buruknya kinerja pemerintahan Prabowo, ya, tercermin dari kemarin ya, kisruh korupsi KKN ya, korupsi kolusi nepotisme yang terjadi di tubuh BGN yang hari ini sudah ditetapkan 5 tersangka, menyusul tersangka berikutnya. Kemudian kerugian negara yang kerugian negara akibat korupsi, pemborosan anggaran akibat tata kelola yang buruk ya, dan seterusnya. Itu kan kita sudah hambur-hambur uang di tengah situasi fiskal kita yang sudah berdarah-darah. Kemarin itu di rapat dengan pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri itu kan banyak sekali kepala daerah ya yang sudah menyatakan tidak lagi mampu menggaji
ASN P3K ya, karena memang anggarannya sudah habis gitu. Itu kita belum ngomong soal pembangunan daerahnya dan terusnya. Jadi tampaknya teman-teman adik-adik mahasiswa kita itu khawatir Indonesia itu akan mengalami hal yang sama pada saat 98 yaitu bangkrut gitu kan, sehingga kemudian harus ditolong oleh IMF. Yang menolongnya IMF itu kan dengan persyaratan yang sangat merugikan ya. Kalau kita lihat IMF itu memberikan syarat cabutnya subsidi, kemudian swastanisasi BUMN ya, dan seterusnya, yang belum lagi masalah-masalah di luar ekonomi yang juga menjadi prasyarat, misalkan terkait dengan dengan pintu yang harus dibuka lebar terhadap liberalisme, pluralisme, terhadap nilai-nilai asing yang sebenarnya itu bukan hanya tidak tepat untuk peradaban di negeri kita, tapi itu merusak. Tapi itu menjadi sebuah prasyarat, sebuah poin yang beberapa poin yang harus dipenuhi oleh pemerintah saat itu ya, jika ingin ditolong. Nah, tampaknya teman-teman mahasiswa kita itu memiliki memori itu ya. Mungkin karena anak-anak ini mungkin belum lahir ya sebagian yang demo itu, tapi mereka akan membaca ya. Bahkan mereka akhirnya mengetahui bahwa dulu para pelaku demo 98 itu sekarang berada di kekuasaan dan mereka menjadi, dan bahasa mereka itu menjadi anjing-anjing kekuasaan, penjilat gitu ya. Kita kan dulu kan penggeraknya kan ada Fahri Hamzah, ada Fadlizon, ada Budiman Sujatmiko ya. Mereka sekarang semua di pemerintahan gitu, yang menjadi objek atau menjadi subjek yang di demo oleh para mahasiswa hari ini. Jadi kalau belajar dari apa yang terjadi di 98 dalam konteks secara keseluruhan ya, di peristiwa-peristiwa perubahan politik di Indonesia, kemudian yang terdekat kemarin demo tahun 2025, itu kita saya pribadi pesimis akan terjadi perubahan yang signifikan. Karena itu tadi, kalau mau berubah itu harus clear dulu, berubah dari apa ya ke apa, berubah dari mana ke mana, berubah dari situasi bagaimana menjadi situasi yang bagaimana, itu harus clear dulu supaya nggak mulek gitu. Nah kalau kita belajar tadi ya, bagaimana reformasi yang gegap gempita sedemikian rupa memang menghasilkan suksesi kekuasaan dari Orde Lama ya, Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun menuju Orde Reformasi. Tapi itu kan setelah hanya tidak sampai 10 tahun ya, begitu SBY kemudian 2004 itu berkuasa 2 periode, kemudian diikuti oleh atau bahkan sebelum SBY Megawati ya, kemudian SBY, kemudian Jokowi 2 periode sampai ini kan kondisinya kan kembali seperti sebelum reformasi gitu loh. Korupsi merajalela, kolusi, nepotisme, dan puncaknya kan di era Jokowi dan kemudian Prabowo ini kan semua tampak gamblang, semua tampaknya tidak ada satupun elemen dalam kehidupan pemerintah, dalam kehidupan masyarakat, di dalam tata kelola pemerintahan yang tidak ada korupsinya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT gitu. Semua berbau korupsi, berbau nepotisme, berbau kolusi ya, semua harus ada punglinya, semua harus ada KTP LC-nya, semua harus bayar, urusan yang harusnya mudah menjadi susah, urusan harusnya gratis menjadi bayar, dan itu kemudian berakumulasi ya, yang gampang kita melihat ya dampaknya itu tidak adanya perubahan. Itu kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak semakin membaik, artinya semakin melarat gitu. Kalau kita ngomong perubahan ekonomi ya, kemarin aja kita dapat rilis itu dari Bank Dunia, itu laporannya itu sangat meresahkan itu, karena menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan dan ancaman yang luar biasa. Paling gampang menjadi indikator adalah turunnya kelas menengah, turunnya industri, terjadinya deindustrialisasi. Kelas menengah itu kan backbone, tulang punggung ekonomi Indonesia, karena kelas menengah ini yang kemudian tingkat konsumsi rumah tangga itu menjadi penyangga PDB sebenarnya ya. Jadi kalau di Indonesia itu kelas menengahnya turun jumlahnya, berarti ya secara keseluruhan semakin melarat gitu. Namun secara bersamaan di sisi lain kesenjangannya itu semakin melebar antara si kaya dan si miskin gitu.
Nah, ini kan hari ini situasinya lebih buruk daripada sebelum reformasi gitu. Dan tidak semakin membaik. Berarti perubahan-perubahan yang selama ini terjadi itu ya, yang mungkin diambil dengan berbagai macam demo-demo itu termasuk di era sekarang, itu tampaknya bisa kita simpulkan sementara tidak menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Sehingga demo kali ini pun kalau tidak didudukkan secara clear, secara jernih, kita itu menghadapi situasi apa, lalu kita itu harus bersepakat dengan cara apa, menuju kemana supaya kita terlepas dari situasi ini. Jangan sampai kita itu seperti mengaduk lumpur. Kan lumpur itu sudahlah keruh. Kalau kita aduk-aduk tidak akan semakin jernih, justru semakin keruh gitu. Ya, berarti logikanya kalau kita ingin membuat kubangan ini jernih, ya maka diambil dulu semua lumpurnya, ya lalu diisi air yang jernih. Atau kalau tidak memungkinkan kubangan air keruh ini kita pindah dan kita kuras dan kita isi dengan bersih, ya kubangan ini kita buang, kita bikin kolam baru yang kemudian sudah kita siapkan dengan lebih baik dan kita isi dengan air yang jernih. Kalau kita hanya mulut di kubangan ini pada sudah penuh lumpur dan sudah keruh, lalu kita aduk-aduk, ya sama aja, hasilnya ya keruh aja dan semakin keruh gitu. Nah itu yang mendasari kenapa saya bilang tadi ketika ditanya apakah ada perubahan, sama, nggak akan ada perubahan gitu, yakin sudah. Tidak untuk sampai hari tidak ada indikasi bahwa kondisi ini akan berubah. Tidak ada. Meskipun demo berkali-kali, meskipun mahasiswa ribuan turun ke jalan, nanti anak SMK ikutan demo, bahkan mungkin nanti emak-emak ikut demo, itu saya yakin ya tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan ke arah lebih baik selama belum clear fakta buruknya apa, lalu kita ganti dengan cara apa, untuk menggantinya kita perlu melakukan apa, dan penggantinya itu apa, itu harus clear dulu. Kita duduk dulu ya, supaya nanti bergeraknya itu tidak random, tidak liar, tidak asal-asalan. Nanti sudah capek tenaga, ya habis uang, habis waktu, apa yang kita tuju tidak menghasilkan apapun kecuali semakin keruh dan semakin keruh. Gitu, Pak. Itu. Jadi kalau tanya itu, ya insya Allah kan sama aja. Insya Allah lah Pak ya. Optimistik. Ya meskipun kita tetap ada harapan, tapi ya secara rasional kok berat. Ya mungkin sebagai gambaran pemirsa juga kenapa saya berani bicara atau membuat hipotesa seperti itu. Ya kemarin aja Prabowo sudah bilang ketika di demo mahasiswa, seperti dia bilang, saya itu memenangkan pemilu dan dipilih oleh 90 juta pemilih. Itu kan seolah ingin mengatakan kalian yang demo kan yang nggak milih saya, sudah diam aja. Yang milih saya itu lebih banyak. Kalian tuh diam aja, ikuti aja. Dan dia seolah mengatakan saya tenang, Bu, demo model apa aja, 90 juta pemilih saya itu tidak mendemo saya. Sudah saya senangkan dengan MBG, dengan bagi-bagi proyek, sudah saya senangkan dengan bagi-bagi jabatan, sudah saya senangkan dengan saya rekrut semua dalam pemerintahan. Buruh sudah tak rekrut semua, habis kan buruh, saya Iqbal direkrut, Jumri tidak direkrut, ya dulu yang paling vokal Budiman sudah direkrut, semua partai di DPR itu sudah temanku semua. Jadi mau mahasiswa mau demo, mak-mak mau demo, anak SMK mau demo, itu kan bukan 90 juta orang yang memilih saya, dan bukan semua orang ada di rombongan gerbong saya. Jadi what the hell gitu. Silahkan demo, nggak ngaruh. Soalnya kan dia ngomong begitu. Kalau kita interpretasikan dari statementnya yang saya itu memenangkan pemilihan dengan dipilih oleh 90 juta orang. Itu kan interpretasinya bisa kita baca seperti itu. Jadi ya jas buka ikat belangkon Pak. Sama juga sami mawon. Oke, lanjut pertanyaan kedua ini tentang apa, kebangkrutan ini Pak Amin. Faktor apa yang mampu benar-benar mewujudkan perubahan agar negeri ini tidak benar-benar bangkrut? Ya, kita harus membaca sejarah Pak ya.
kita itu tidak bisa mengabaikan sejarah, karena membaca sejarah itu sebenarnya kan memahami pola. Kita harus memahami pola kenapa dulu wilayah Nusantara ini yang awalnya merdeka dalam bentuk kerajaan-kerajaan atau kesultanan, kemudian berhasil diakuisisi, dikoloni ya oleh VOC, ya kemudian dikoloni, VOC bangkrut, diambil alih oleh kerajaan Belanda, lalu kemudian di era Perang Dunia Kedua kita diambil alih oleh Jepang. Setelah merdeka pun kita dikoloni oleh Amerika dan Eropa. Ya, kemudian bahkan sejak berpuluh tahun merdeka pun kita tetap dikoloni ya oleh Amerika, oleh proksi-proksinya. Ya dalam tanda kutip penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, ya penjajahan politik gitu. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Saya tanya sekarang ke teman-teman atau ke yang lihat, apa bedanya kita dengan Amerika hari ini? Apa bedanya bentuk pemerintahan kita dengan negara penjajah kita dulu, dengan Belanda hari ini, dengan Jepang hari ini, dengan Amerika hari ini? Apa bedanya bentuk pengelolaan tata kelola ekonomi kita dengan Belanda, dengan Jepang dan Amerika? Apa yang menjadi pola bagaimana mensejahterakan rakyat? Bagaimana negara mengambil pendapatan, bagaimana negara membelanjakan, itu kita kan nggak ada bedanya loh sama penjajah-penjajah itu. Ya, artinya apa ya, kita kan meskipun statusnya kita itu negara berdaulat NKRI, tapi kan pada perjalanan faktanya, de factonya kita itu kan hidup dengan sistem mereka yang dulu menjajah kita, ya. Sehingga kita itu sebenarnya hari ini masih dalam hegemoni nilai-nilai penjajah itu, gitu. Kita hanya mampu mengatakan kita merdeka secara status, tapi sebenarnya dalam keseharian kita itu tetap terjajah. Buktinya apa? Masa kita punya uang yang namanya rupiah tapi nilainya tergantung dolar? Kita punya kekayaan alam, batu bara, nikel, sawit, minyak bumi, ikan, emas, mineral lainnya, tapi kita nggak bisa menikmati. Kenapa? Itu sudah diatur cara jualannya, diatur harga jualnya oleh orang-orang atau oleh lembaga-lembaga internasional, gitu. Dan kita tidak mendapatkan apapun dari itu. Kita ini kan hanya mendapatkan dari kita jualan, dari kita kerja, ya kan. Yang jadi ASN ya dapat gaji setiap bulan, yang jadi bakul degan ya oleh koyok setiap hari, yang jadi petani ya dapat hasil nanti ketika panen, yang jadi perusahaan ya dapat gaji bulan atau mingguan. Ya, kita kan hidup dari situ. Kita kan nggak pernah hidup dari hasil menjual nikel, hasil menjual minyak bumi, hasil menjual sawit. Kita kan nggak pernah tahu ribuan triliun hasil jualan batu bara di era windfall pada saat COVID atau pada saat perang Ukraina Rusia masih angkat tangannya, itu terjadi windfall batu bara. Keuntungannya luar biasa. Ya, ribuan triliun keuntungan dari jual beli batu bara. Tapi kan nggak ada yang netes ke kita. Ini lalu apa bedanya dengan dulu ketika kita punya tanah tapi harus ditanami sesuai dengan maunya VOC. Dan ketika panen di bawah VOC kan, tebunya di bawah VOC, jagungnya di bawah VOC, dijual ke pasar komoditi di Eropa, dijual di pasar komoditi di New York. Kita dapat apa? Kita dapat budaknya. Kita jadi budaknya, kita jadi romusannya gitu kan. Lalu apa bedanya dengan hari ini? Kan sama aja. Berarti perubahan-perubahan yang terjadi selama ini tidak menyentuh pada faktor akar. Nah, faktor akar supaya kita itu tidak bangkrut lagi. Kita kan berkali bangkrut nih. Kita kan bangkrut terus nih. Sejak zaman penjajahan kita sudah bangkrut kan. Ya, kemudian kita merdeka sudah bangkrut berkali-kali dan hari ini mau bangkrut lagi. Itu adalah faktor kesadaran, Pak. Tadi kembali ke pertanyaan pertama dan jawaban saya, faktor kesadaran kita itu sekarang kondisinya itu bagaimana. Kita harus punya kesadaran apa yang menyebabkan selama ini kita seperti ini. Nah, ini kesadaran pertama. Setelah kita sadar betul apa yang menyebabkan kita selalu terkungkung dalam situasi bangkrut seperti ini, berkali-kali seperti ini, berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun kita terus bangkrut sebagai sebuah entitas bangsa dan negara. Kita harus tahu persis apa gitu loh, faktor apa gitu. Kemudian kesadaran kedua adalah kesadaran bagaimana atau kesadaran terkait dengan metode atau cara apa supaya kondisi ini bisa kita rubah.
gitu. Ya. Dan kemudian kesadaran berikutnya adalah kesadaran apa yang bisa menggantikan. Cara tadi itu menuntun kita kepada situasi yang bisa menggantikan situasi hari ini. Apa? Alatnya apa? Mediumnya apa? Gitu loh. Jadi misalkan yang sederhana, kalau rumah itu sudah bocor-bocor, atapnya sudah retak, gentengnya sudah morat-marit sehingga hujan sedikit aja bocor, dindingnya sudah retak sehingga doyong, kena angin jadi ambruk, ya lantainya sudah pecah-pecah sehingga kemudian becek, tidak nyaman, menimbulkan banyak bakteri, kuman sehingga hidup di dalamnya itu menjadi lebih mudah sakit gitu ya. Itu kan kita harus cari kenapa lantainya itu retak-retak, bengkah-bengkah, kenapa temboknya retak, kenapa atapnya, itu kan harus kita cari semua. Kemudian kita, ini dimulai dari mana? Kita mulai dari pondasinya, bisa nggak pondasinya? Nanti kalau pondasinya dirubah, hanya merubah dindingnya, ini akan kembali baik nggak? Itu kan harus kita analisis kan, Pak. Sehingga sampai pada kesimpulan, ini yang kita perbaiki dindingnya aja dan atapnya. Atau mungkin ini nggak bisa diperbaiki nih, ini harus ganti pondasi, artinya harus dibongkar total dari pondasinya gitu. Karena ketika pondasinya itu sudah miring, ya mau temboknya itu dibangun baru, lalu nanti ganti atap baru, pondasinya ini miring, Pak. Nanti kena goyangan sedikit, kena gempa skala kecil saja, atau kena hujan yang agak deras sedikit saja, nanti kembali bocor, kembali miring lagi. Kenapa? Karena memang sejak di pondasi itu sudah miring, sudah tidak beres nih pondasinya. Ya, maka faktor yang pertama ini harus kita wujudkan, yaitu faktor kesadaran. Ini kerusakannya mulai dari mana? Jangan sampai kemudian kita salah menganalisis pondasi kerusakannya. Kita hanya melakukan perbaikan parsial tadi seperti tadi, dindingnya diberdirikan lagi dengan tembok yang lebih, tapi pondasinya nggak pernah diperbaiki. Ya tunggu waktu, nggak usah lama ambruk lagi, retak lagi, bocor lagi gitu. Nah ini yang hilang kalau saya perhatikan, Pak ya, yang hilang dari rakyat hari ini. Rakyat ini kan kadang tidak fair. Kita tuh kadang tidak fair. Kita tuh hanya tunjuk muka penguasa, rezim ini bla 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 bla. Tapi kita juga ketika melihat sebuah keburukan itu tidak mampu menunjuk diri sendiri bahwa kita itu sebenarnya bagian yang membiarkan keburukan tetap terjadi. Ya. Maka ketika ada kemudian pihak-pihak yang memberikan sebuah membahas atau istilah analisis yang mendasar bahwa ini rusaknya sejak dari pondasi loh. Harusnya rakyat itu juga mau sadar, pondasinya yang rusak ya. Gitu. Sehingga rakyat itu harus memiliki kesadaran yang sama, kemudian sepakat, ini kita harus ganti sejak di pondasi. Nah, selama kesadaran ini tidak muncul di tengah masyarakat, maka ya nanti akan demo lagi. Taruhlah nanti Prabowo itu bisa mengakomodasi aspirasi demo itu, lalu melakukan perubahan, ya, taruhlah nanti sampai dia selesai ke arah yang lebih baik, belum tentu nanti pemimpin selanjutnya, penguasa selanjutnya itu akan melakukan hal yang sama. Nanti demo lagi, lagi. Apalagi hari ini situasi di negara kita itu tidak bisa lepas dari situasi internasional, situasi global. Kita mau ngomongin dolar itu tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di Timur Tengah, nggak bisa lepas apa yang terjadi di Ukraina, di Rusia, tidak bisa. Jadi ini permasalahan yang kompleks. Gegara kita itu tinggal di sebuah kubangan lumpur. Makanya tadi saya bilang, ini lumpurnya bisa dibersihkan nggak sih? Jangan cuma diaduk-aduk aja. Kayak ini lumpurnya ini harus kita uruk, kita buang, kita buat kolam yang baru, kita isi yang lebih jernih airnya. Nah kesadaran seperti itu. Jadi kalau tanya kesadaran apa ya? Faktor kesadaran pertama tadi dulu, Pak. Kesadaran apa sih yang menjadi faktor paling mendasar, yang fundamental, yang pondasinya itu harus kita kenali rusaknya di mana. Ya, sehingga kita nanti bisa menentukan langkah selanjutnya kita perbaiki dengan cara apa. Kita perbaiki menjadi apa. Gitu. Selama yang kesadaran pertama ini belum nasibnya akan sama seperti tadi Jas buka ikat belakang tadi. Sama. Jadi faktor kesadaran ya. Tapi kesadaran tadi Pak, kesadaran memahami akar masalah. Ini lanjut ke pertanyaan Pamungkas. Ini terkait dengan kesadaran. Semoga pertanyaan dan jawaban ini mampu membuka kesadaran umat untuk memperbaiki
secara fundamental. Iya, betul. Ya. Pertanyaannya gini. Apa pandangan Islam untuk bisa mewujudkan perubahan bagi negeri ini? Ini orang Islam semua. Boleh pendapat ini. Enggak. Pak Lut Ahmadi. Jangan ada lunya, Ahmadi Panjaitan aja. Ahmadi Panjaitan. Ada Panjaitan nggak ada Islam ya. Kalau Siregar ada Islam. Siregar. Saya yakin menurut saya kalau menurut pandangan Islam pasti bisa, semua sudah pengalamannya sudah kalau kita sesuai dengan aturan Islam bisa, tinggal istilahnya mau apa tidak kan gitu. Oh iya Gitu. ya. Betul. Singkat tapi dalam. Betul ya. Iya, betul. Kemauan Itu pertanyaan. Wes inti wes selesai kita. Pertanyaannya saat mendalam itu. Iya. Apa yang disampaikan tadi oleh kan Abang Amin sama siapa ini? Bapak Arifut. Ya. Itu setelah satu saya pendapat itu benar semua. Ya. Intinya tinggal mau apa tidak. Wah, oke, matur nuwun. Wah, luar biasa ya. Langsung menohok kemauan ini selesai ini podcast ini. Pak Arifut, monggo kalau ada pandangan. Kalau gambaran saya tentang masalah ini ya sebagai umat Islam tentu kita pengennya yang mau mikir loh ya. Yang mikir tentunya kita ini keluar dari masalah-masalah ini. Iya. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, betul. Tinggal apa yang saya katakan tadi kan kita mau nggak? Kita mau nggak untuk mengambil Islam sebagai pilihan itu? Karena kita mau kembali ke sejarah, Islam punya banyak sejarah gemilang tentang masalah kejayaan negara-negara, mulai dari zamannya Rasul sampai beberapa sahabat, juga di beberapa kekhalifahan itu banyak yang cukup gemilang, bahkan bisa bisa melebarkan Islam hampir ke seluruh dunia. Kalau itu bukan peradaban besar, saya kira tidak mungkin. Saya kira cukup itu. Oke. Matur nuwun Bapak Arifut. Ini kembali ke Bapak Aminuddin Syahada ini. Ya tadi ini nyambung sama yang kedua tadi ya, terkait dengan kesadaran terkait faktor apa ya yang menjadi basis dari semua masalah itu, sehingga ketika ketemu basis atau akar masalah kita bisa menentukan cara memperbaikinya. Ya sebenarnya ini yang hilang dari masyarakat ya, kesadaran bahwa hari ini itu atau yang dari kemarin sampai hari ini kita itu tetap terpuruk seperti ini. Mbah-mbah kita di era penjajahan terpuruk, babu-babu kita ya mulai mereka dulu itu dijajah para raja gitu ya. Dijajah para Demang dan Adipati gitu ya. Diplogodo dengan yang namanya Opeti dan sebagainya. Lalu dijajah bangsa asing. Ya lalu dijajah bangsa sendiri lagi ya, oleh pemerintah gitu kan. Ini kan terjadi di sebuah suasana, di sebuah kita belajar sistemnya carut marut ya. Sistem carut marut ini kan kita secara umum masyarakat tahunya itu bahwa hari ini kita hidup di era kapitalisme, sehingga ketika terjadi permasalahan di era kapitalisme ini mereka kemudian ingin ya, ini seperti disuarakan oleh beberapa influencer, ingin seolah ingin kembali kepada solusi sosialisme, nilai-nilai sosialistik yang dianggap lebih kerakyatan, yang lebih manusiawi, yang lebih mengutamakan rakyat dan sebagainya. Ya. Seolah mereka itu lupa bahwa sistem sosialisme ini pernah diterapkan di Uni Soviet dan itu gagal total. Pernah diterapkan di negeri-negeri komunis ya, seperti Jerman Timur, Yugoslavia dulu, atau Cina yang masih ada hari ini secara politik mereka masih menerapkan itu, dan itu gagal total. Bahkan Cina pun yang mutakhir, dia tidak lagi menggunakan sosialisme di ekonominya. Dia mengadopsi kapitalisme tapi dikendalikan oleh negara. Makanya state kapitalisme ini yang coba dicontoh Prabowo kemarin dengan kata-kata jalan tengah itu kan, state kapitalisme. Ya, jadi dia mencoba memadu padankan antara sosialisme dan komunis, diambil baik-baiknya, ada sama-sama buruknya. Nah,
selama pilihannya cuman dalam benak masyarakat atau dalam akal masyarakat, pikiran masyarakat itu pilihannya cuma dua itu, yang dua-dua sudah terbukti gagal dan rusak, ya mau dipilih kembali ke sosial media otomatis pasti akan gagal seperti yang sudah-sudah. Mau tetap bertahan kapitalisme ya akan semakin hancur. Gitu loh. Kita dengan kapitalisme sangat tergantung dengan pasar bebas, sangat tergantung dengan apa maunya negara-negara kuat seperti Amerika, seperti Rusia, seperti Cina. Seolah kita itu kalau mau aman itu ya harus gabung dengan mereka atau salah satu dari mereka kan. Ya, padahal sebenarnya itu situasi yang sangat merugikan kan. Ya memang mungkin kita aman. Ya nggak diinvasi, nggak diagresi, tapi kan ekonomi kita tetap tergantung dengan mereka. Ya. Dan tercermin dari tadi dolar itu, tercermin dari nilai rupiah kita terhadap dolar, tercermin dari pasar saham itu kan orang kan jadi pemerintah itu kan hari ini tuh berupaya keras tuh kan mempertahankan nilai rupiah dan mempertahankan harga saham kan. Kan kita itu bagaimana mungkin kehidupan satu negara dengan ratusan juta jiwa ini hanya diupek-upek masalah nilai dolar dan saham, kok bisa gitu. Wong kita itu hari-hari itu kan hidup nggak dari dolar, nggak dari IHSG, kita itu kan dari bekerja kita, dari bertani kita, dari berusaha kita dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang sangat problematik di tingkat yang paling mendasar. Nah, kalau kemudian pilihannya hanya ada dua, ya kita tidak punya pilihan lain selain akan rusak dan rusak. Padahal sebenarnya sebagai seorang Muslim yang katanya beriman, meskipun hari ini 70% muslimin Indonesia yang jumlahnya 87% dari 285 juta orang itu tidak bisa baca Quran. Nah, kalau nggak bisa baca Quran aja bagaimana mengerti isi Al-Quran? Yang kemudian hanya 32% saja orang yang sholat, yang lainnya tidak pernah sholat tapi ngakunya Islam. Ya mungkin sholatnya hanya itu di Paris. Tapi ngaku Islam, yang mentang-mentang korbannya sapi gede gitu ya, meskipun pakai APBN. Itu bagaimana mau mengerti Islam secara utuh. Ya, masyarakat pun sama gitu loh. Jadi gambaran betapa lebih dari 70% umat Islam tidak bisa baca Quran atau buta Quran di Indonesia. Kemudian hanya 30% sekian orang yang sholat, itu pun sholatnya kadang-kadang. Hanya sekitar 2% yang sholatnya itu 5 waktu tertib gitu. Itu bagaimana akan memahami bahwa Islam itu bukan sekadar agama ritual. Bagaimana mereka itu bisa menyadari bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi yang kemudian memiliki seperangkat instrumen, seperangkat alat, memiliki sebuah metode yang jitu untuk mengentaskan semua problematika kehidupan individu, masyarakat maupun negara, bahkan dunia gitu. Gitu. Islam itu tidak akan Allah deklarasikan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan ya agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu enggak akan dideklarasikan oleh Allah ya jika Islam itu hanya ritual sholat, zakat, puasa dan haji, tidak. Itu dideklarasikan oleh Allah itu karena Allah tahu setelah ayat ini turun, Rasul wafat, maka umat ini tidak ada yang membimbing. Gitu loh. Sehingga untuk menjamin bahwa umat ini tetap terbimbing, tertuntun ya, untuk mewujudkan kehidupan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri muslim yang thayyib, yang penuh kebaikan, penuh keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya meskipun negeri itu bukan negeri malaikat, artinya ada manusia-manusia yang buruk dan jahat di dalamnya, tapi Allah ampuni berkat apa? Berkat sistem ini yang mampu menciptakan kehidupan yang berkah. Gitu. Itu Allah turunkan yang namanya Al-Quran gitu. Rasulullah tinggalkan yang namanya As-Sunnah gitu. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini yang akan menjadi pedoman penghayatan dan pengamalan Islam sebagai ideologi. Dulu kan P4 ya. Kalau P4 kan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila nih. Ya. Al-Quran ini kan sebenarnya pedoman penghayatan dan pengamalan Islam sebagai jalan hidup yang selamat. Selamat ini dalam bentuk tadi baldatun thayyibatun warabun ghafur.
Sehingga menjadi omong kosong bualan besar ketika ada para penjuru dakwah, para ulama, para tokoh agama mengatakan kita harus berdoa supaya Allah menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Biasanya muncul ketika narasi-narasi doa pada saat acara-acara peringatan hari besar agama di istana. Muncul di mulut-mulut para jurkam dengan mengutip ayat-ayat Allah gitu ya. Tapi bagaimana mungkin itu akan terwujud baldatun thayyibatun warabun ghafur ketika jalan yang ditempuh adalah jalan kapitalisme, jalan sosialisme yang sekuler, yang menetralkan agama dari kehidupan, yang menganggap Allah itu hanya pembuat jam yang hanya duduk di arasnya dan tidak mengatur kehidupan manusia dan tidak berhak mengatur kehidupan manusia. Nggak ketemu, Pak. Nah, ini yang disadari oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan nggak adil, masyarakat itu juga jangan dolim. Rezim itu sudah dolim, rakyat nggak boleh dolim. Maka kalau rakyat itu menginginkan rezim dolim itu bisa kita ganti dengan rezim yang amanah, yang sidik fatonah gitu ya. Tablek gitu ya, sesuai dengan karakter Rasulullah. Kan begitu katanya pemimpin itu kan harus sidik, amanah, tablek, fatonah dan amanah kan. Untuk bisa baldatun thayyibatun warabun ghafur ini. Nah ini tapi mikirnya pakai mikirnya Adam Smith, mikirnya pakai mikirnya John Locke, mikirnya pakai mikirnya J.J. Rousseau, pakai Voltaire, pakai Montesquieu, pakai Mao Zedong, pakai Deng Xiaoping, pakai Xi Jinping, pakai Jokowisme, pakai Prabowoisme. Mana? Nggak nyambung sama yang didoa-doakan tadi itu. Sehingga kalau dikatakan bagaimana pandangan Islam terhadap perubahan yang hakiki, yang sangat mungkin akan mengangkat derajat kehidupan kita dari keterpurukan seperti hari ini dan sejak ratusan tahun lalu sampai hari ini tidak pernah menjadi baik, itu ya hanya ketika kita sadar bahwa yang namanya isme itu rusak. Mau menawarkan kebaikan apapun, isme itu rusak semua, kecuali Islam. Dan Islam itu bukan isme. Islam adalah din, Islam itu adalah way of life. Islam itu ya Islam. Islam adalah jalan hidup. Islam ini yang akan mengantarkan kita Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kenya, Kongo, Mesir, Mozambik, ya apa yang Piala Dunia itu ya, Kepulauan Tanjung Verde ya kemarin 0-0 sama Spanyol itu kan ya, itu mereka semua akan tergait dan akan tertuntun kepada baldatun thayyibatun. Jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bukan hanya satu titik di Afghanistan, bukan satu titik di Suriah atau satu titik di Arab Saudi, bukan. Baldatun thayyibatun warabun adalah negeri kaum muslimin sedunia. Itu ya cuma Islam, bukan kapitalisme, bukan sosialisme, bukan liberalisme, bukan sekularisme, bukan feminisme, bukan pluralisme, Islam. Nah ini kalau masyarakat semakin lupa dengan Islamnya dan berkungkung dengan isme-isme selain Islam, ya dalam pandangan Islam tidak akan berubah. Gitu. Makanya harus clear dari awal. Ini mumpung bulan Muharram Pak ya. Kita hijrah. Kita hijrah dari keburukan hari ini yang disebabkan oleh isme-isme selain Islam tadi, oleh ideologi-ideologi sesat yang merusak selain Islam itu. Mau dikasih nama apa aja, ya itu kita harus sadari. Itulah sumber kerusakan. Itulah yang harus diganti. Itulah yang harus dibuang. Lalu kita isi dengan tata kehidupan yang bersumber dari Islam. Nah makanya umat Islam khususnya ya dan manusia sedunia ini pada umumnya ya, kalau kita ngomong Indonesia, rakyat Indonesia pada umumnya itu jangan menganaktirikan Islam. Kalian itu ngaku Islam tapi nggak mau diatur dengan Islam, lalu berdoa kepada Tuhannya orang Islam. Terus piye? Saya kalau kelakar malaikat tuh kan bingung gitu loh, mau mengantarkan doa yang misalkan Imam Masjid Istiqlal gitu, yang sekarang jadi presiden, bukan presiden, menteri agama, berdoa ya Allah itu kan Tuhannya orang Islam dan Tuhannya manusia. Minta macam-macam yang baik-baik gitu kan, hadirkan pemimpin yang amanah, ternyata jatuhnya Prabowo kan. Nggak cocok sama doanya ini. Nah itu ya gara-gara dia berdoanya kepada Allah, tapi ketika Allah itu ngatur kamu ekonominya harus begini, kamu politiknya harus begini, kehidupan sosialmu harus begini, pendidikanmu harus begini,
pertahananmu harus begini, keamananmu harus begini, kamu dengan sesama muslim harus begini, kamu dengan sesama mukmin begini, kamu dengan orang lain di luar Islam dan mukmin kamu harus begini. Nggak dipakai, Pak. Lah terus berdoanya sama Allah. Lah kan malaikat bingung. Iki tak sampaikan ke Allah apa enggak ya gitu ya. Saya khawatirnya diparai sama Allah. Kan bisa jadi malaikat nanti Allah marah. Kamu udah tahu orang berdoa itu loh. Yang berdoa itu loh enggak nganggep aku, kok mau sampaikan ke aku. Balik. Kan saya khawatir yang imam Masjid Istiqlal yang berdoa itu ditapuk sama malaikat, Pak, gitu. Ngawur ndonga gitu ya. Kalau ditapuk Pak Guru sih iso balik, tapuk malaikat pencong seumur-umur gitu, Pak. Saya khawatir itu. Jadi kalau masyarakat tidak mau kembali pada Islam, ya Anda hari dapat Prabowo, kemarin Anda dapat Jokowi, ya mungkin ke depan Anda dapat Gibran. Iya kan, sempurna kan Pak, sempurna kan, semua kedungan itu kan menjadi sempurna berujung pada Gibran kan, ya. Jadi kalau hari ini mau lepas dari hantu rezim yang nggak kapabel seperti Jokowi, seperti Prabowo, atau nanti jangan-jangan kita akan mendapat hantu baru, rezim bebal yang bernama rezim Gibran. Ya ayo buruan kita tengok Islam, jangan dianaktirikan. Sudahlah, relakan kapitalisme itu kita buang ke laut, sosialisme itu kita kubur dalam di dasar laut, ya kita kembali ke pangkuan Islam. Biar doanya tadi Imam Masjid Istiqlal itu ya, yang sholat Id kemarin itu nyambung ke Allah, malaikatnya itu enteng. Nih Allah, hambamu yang taat berdoa, oke kasih kan enak gitu, nggak mesti tapuk malaikat gitu. Jadi pandangan Islam kalau mau berubah ya berubah dengan Islam, kalau nggak mau ya selamat menderita, gitu kan, selamat menderita ya, gitu Pak kalau pandangan Islam. Oke, mungkin ada kalimat penutup Pak Amin? Ya kalau mau tanya lagi gimana Islam merubah, ikuti terus Babat. Ikuti terus Babat. Ya kita mulai pertanyaan apapun, kita nggak akan lari seperti Nusron Wahid ya, atau Sudaryanto ketika di demo mahasiswa. Kita akan ada di channel ini, silakan bertanya, komen, pertanyaannya di kolom komen, tanya nanti kalau kita bikin podcast rutin ini akan kita coba bantu memahamkan bagaimana Islam itu mampu merubah situasi buruk hari ini menjadi situasi yang terbaik, bukan lebih baik, terbaik, yaitu versinya Islam. Oke. Terima kasih Pak Amin Ibn Syahada. Monggo Pak Ahmadi, kalimat penutup. Ya, saya kira sudah jelas semuanya apa yang dipaparkan. Enggak ikut ini. Senang saya kalau Pak Adi tidak pernah membantah ini. Manut ini rakyat yang baik gimana? Prabowo masih sama dapat ini. Nah benar Pak. Bukan udah Prabowo, udah Ustaz Amin. Saya nggak bilang Prabowo. Ini kan debat apa namanya? Takut. Itulah ceritanya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak Ahmadi, Bapak Arif. Mungkin ada kata penutup. Untuk saudara-saudaraku, jangan terlalu lama hidup di lumpur. Iya. Mulailah untuk mencari air yang cukup bersih. Iya. Untuk bisa mendapat pencerahan. Yang jernih ya, bisa untuk mandi, minum, butuh, mandi, minum, butuh. Intinya itu. Begitu, terima kasih Bapak Arifut. Oke, netizen dan netizen, obrolan malam ini kita segarkan kembali bahwa kita harus menuju ke sesuatu yang jernih, yaitu kesadaran. Maka tonton sampai habis podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen atau bertanya apapun. Dan ikuti obrolan seriusnya di kelas Bahasa Basi Demokrasi. Dan yang paling penting yang harus selalu diingat adalah buta yang membahayakan adalah buta politik. Sekian, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.